Oke, di segmen ini kita fokus membahas peluang ketiga tokoh ini ya. Karena kalau kita lihat di survei Pilpres itu kan yang menduduki peringkat 3 teratas seperti yang tadi saya sebutkan ya. Ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Bagaimana ketiganya ini peluangnya maju ke kontestasi? Saya mau ke Mas Umam dulu. Tadi ke Mas Adi sudah. Kemungkinan menangnya dalam konteks maju dulu ya sebelum bicara menang akan ditentukan oleh seberapa kemudian masing-masing nama tadi, let's say 3 nama tadi, mampu meyakinkan partai-partai pengusungnya untuk mendapatkan ya political advantage atau economic advantage. Maka dalam konteks itu, dalam waktu yang tersisa dari sekarang sampai momentum 25 November 2023, KPU akan ngetok pasangan capres-cawapres, maka proses negosiasi itu harus dilakukan secara intensif. Negosiasi tidak harus kemudian mendapatkan capres-cawapres dari masing-masing komposisi partai politiknya, tapi bagaimana? Apakah ada kompensasi logistik? Apakah ada kompensasi penambahan portofolio misal jatah menteri nanti ketika kemudian menang di pemerintahan? Itu semuanya bisa dinegosiasikan. Nah, tapi pada saat yang sama ketika kemudian itu sudah dilakukan, maka kemudian proses konsolidasi koalisi memungkinkan untuk kemudian berlayar. Nah, kalau misal kemudian sudah berlayar, katakanlah 3. Sejauh ini yang memungkinkan, yang visible memang baru 3. Kalau kita lihat tren per hari ini, sepanjang 2022 tampaknya ada pergerakan cukup signifikan, Mas Bayu. Pak Ganjar itu mengalami peningkatan signifikan itu pada momentum Mei menuju Juni. Itu sepertinya ada operasi politik cukup signifikan sehingga kemudian pada momentum 1 Juni kemudian kemarin ada pendeklarasian KIB yang diduga sebagai bagian dari upaya untuk mendorong Pak Ganjar. Lalu kemudian di saat yang sama pada momentum Juni sampai Oktober Pak Ganjar relatif mengalami stagnasi. Betul elektabilitasnya masih paling atas, tetapi dia relatif stagnan di sana. Sementara kemudian Prabowo dan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo sepanjang 2022, di awal 2022, dia berada di titik kedua, di peringkat kedua. Tetapi ketika kemudian momentum September, Oktober, Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, kemudian dilakukan sosialisasi dan sebagainya, ada titik crossing di sana. Nah, titik crossing itu yang kemudian Pak Anies kemudian melampaui elektabilitas Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo berada di layer ketiga. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, tetapi ada yang cukup menarik, Mbak. Ketika elektabilitas Anies itu, dia mengalami akselerasi pelan-pelan, peningkatan itu terjadi pada momentum dia dihajar dengan berbagai isu. Mulai dari isu identitas, kemudian isu tentang soliditas koalisinya, tetapi pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar yang cukup masih tinggi tapi mengalami stagnasi ini masih dalam tahap normal dan tidak berada di bawah tekanan. Nah, kita perlu cek kalau misal kemudian dinamika politik menuju 2024 kemudian terjadi serangan-serangan dari elemen-elemen koalisi, maka kemudian ini akan berpengaruh signifikan. Itu yang kita cermati dulu ketika momentum menjelang 2019, bagaimana kemudian elektabilitas Jokowi dengan Pak Prabowo sangat dinamis kemudian mengalami crossing di sana. Mas Adi punya pandangan serupa nggak soal 3 tokoh ini? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang top 3 soal raja survei, memang tidak pernah berubah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Meski ada sedikit pergeseran sejak 2022, di akhir terutama, ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, disusul oleh Demokrat dan PKS. Dulu Anies yang kemudian dapat posisi nomor 3, secara perlahan dia menggantikan Prabowo Subianto, tapi belum menggantikan Ganjar Pranowo. Satu hal yang ingin saya jelaskan, Ganjar sampai saat ini belum dideklarasikan oleh partai politik secara resmi untuk bisa maju. Yang kedua, Ganjar ini belum keliling safari politik seperti yang dilakukan oleh Anies ataupun mungkin Prabowo Subianto. Kalaupun toh dia raja survei, kata Umam stagnasi, saya bisa membayangkan ke depan kalau sudah ada partai politik yang secara definitif mendeklarasikan Ganjar, safari politik dilakukan di mana-mana, apakah ini akan menjadi insentif tambahan atau justru sebaliknya? Artinya apa? Dengan tidak melakukan deklarasi dan safari politik saja, posisi Ganjar ini di atas. Ini tentu menjadi posisi elektoral, modal penting sebenarnya bagi partai politik manapun yang kemudian bisa menjelaskan kenapa koalisi Indonesia Bersatu relatif agak minat ingin meminang Ganjar Pranowo disodongkan mungkin dengan Erik ataupun yang lain. Yang menarik adalah kalau kita melihat tren ketika 2023 memasuki tahun baru dan tahun politik, Anies yang sempat menjadi runner up di bawah Ganjar Pranowo, belakangan memang trennya agak menurun. Bukan hanya stagnan, menurun. Satu yang saya tangkap, pertama, tidak ada diferensiasi politik yang betul-betul ditunjukkan oleh Anies sebagai poros perubahan politik.
Oke. Kita tidak pernah menemukan bagaimana Anies itu menunjukkan dirinya berbeda dengan pemerintah, berbeda dengan Jokowi. Oke. Jadi poros perubahan itu yang ditunggu oleh publik, kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok pembenci Jokowi, bagaimana Anies tampil kepada publik mengatakan bahwa IKN itu proyek gagah, infrastruktur itu ugal-ugalan. Pemerintah saat ini itu adalah rezim hutang. Tapi ini kan nggak muncul dari narasi politik perubahan itu, Pak Umam. Kalau ini yang dimunculkan, Anies sebagai antitesa Jokowi mampu memberikan satu sintesa yang relatif menjanjikan, misalnya kalau Anies menang dan berkuasa, hutang tidak akan dilakukan, Oke. infrastruktur akan dikurangi, IKN mungkin akan ditinjau ulang, ambang batas presiden 20% akan dihilangkan. Saya kira publik akan merespon ini dengan cukup luar Oke. biasa, memberikan aplaus. Anies yang saat ini posisinya nomor 3, mungkin secara perlahan dia akan meningkat secara signifikan. Ya. Artinya apa? Jenis kelamin politik yang berbeda dari Anies harus ditunjukkan sebagai satu insentif bagi kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip ingin ganti selera politik di 2024. Selama itu tidak ditunjukkan, apalagi misalnya Anies sama Oke. partai politik yang lain seperti Nasdem bilang Jokowi bahagia, kita bahagia. Kita Lalu tanda orang poinnya, melihat Mas Adi. apa yang kemudian bisa diapresiasi dari poros Oke. perubahan ini. Artinya, Pak Umam, harus ada head to head itu, Ya. Mbak Pita, sebagai diferensiasi politik. Oke, Mas Adi, Mas Umam mau mengatakan bahwa kurang lebih 3 calon yang saat ini juga menduduki survei ini bisa berpeluang untuk nanti maju dan diusung oleh partai politik. Tapi pertanyaan saya begini, mungkinkah ada tokoh-tokoh lain yang nantinya juga akan masuk bursa survei Pilpres mendekati nanti hari H Oktober 2023. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita misalnya berkaca waktu Pilpres 2014, di tahun 2012, 2013, 2 tahun menjelang pemilu 2014, yang masuk survei Pilpres itu ada beberapa nama. Saya sebutkan ada Megawati, kemudian ada Yusuf Kala, dan nama Jokowi waktu itu masuk dalam survei, bursa survei itu di last minute loh, di 2014. Itu akan terulang lagi nggak sih untuk kontestasi nanti, kalau dari Mas Umam? Iya, kalau misal per hari ini tampaknya para veteran-veteran politisi tidak akan kemudian masuk dalam gelanggang ini dan kemudian dengan bekal elektabilitas yang relatif ya terbatas, sepertinya tidak ada akselerasi yang cukup signifikan dari nama-nama di luar 3 nama tadi. Nah, kemudian di saat yang sama para politisi-politisi aktif dari partai-partai politik mereka sudah berusaha, Mbak, untuk meningkatkan elektabilitas, meningkatkan popularity di masing-masing basis pemilih loyalnya. Tetapi per 2 tahun terakhir memang kemudian tidak muncul sebuah pergerakan signifikan. Nah, oleh karena itu kemudian semua mencoba untuk bersikap realistis. Apakah kemudian akan terjadi proses seperti yang dulu terjadi pada momentum Jokowi? Kita cek nama-nama mana. Kemudian ada nggak kemudian sebuah gelombang yang kemudian menciptakan euforia sehingga kemudian ada entitas baru dengan keunikan baru, cara pandang baru. Menurut Mas Umam nggak ada. Dan Per hari hanya ini tiga- belum ada. Per hanya hari ini 3 belum tokoh ada. ini yang Iya, nantinya kalau akan misal diusung, per ya? hari ini belum ada dan kemudian kalau misal kita cek dari 1 tahun terakhir paling tidak Oke. hanya 3 nama itu dan sekarang ini sudah tanggal 1 Maret. Artinya sudah praktis 11 bulan menuju kontestasi dan kemudian pengetokannya di bulan November berarti praktis sekitar 7 bulan. Dan kalau misal 7 bulan per hari ini tidak ada pergerakan signifikan, maka most likely, besar kemungkinan 3 nama tadi itu yang kemudian akan maju. Tinggal kemudian difikirkan bagaimana komposisinya. Siapa capres-cawapres, terutama cawapres yang akan mendampingi. Cawapres itu tidak akan mendongkrak secara signifikan elektabilitas dari para capres itu. Karena ini presidential election. The top star itu ya presidential candidate-nya. Nah, Oke. tapi kalau misal kemudian sampai salah memilih cawapres, ini berpotensi kemudian menarik ke Menarik ya? bawah. Oke. Nah, oleh karena itulah ini menjadi proses negosiasi yang harus diperhitungkan secara matang sehingga kemudian mereka bisa mensimulasikan mana potensi kemenangan lebih besar, mana yang kemudian harus dihindari. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Mas Umam, Mas Adi juga terima kasih. Apapun nanti pembahasan yang kita sajikan pagi hari ini juga bisa berdampak pada kita semua nih sebagai voters ya, sebagai masyarakat Indonesia. Kita kawal. Kita kawal sama-sama. Thank you sekali lagi Mas Umam, Mas Adi, terima kasih. Banyak Mas Adi, Mas Umam. Kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.